Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Salwa Aulia Balkis dan rekan-rekan dari kelompok 1 akan jelaskan materi tentang instrumen pasar uang konvensional. Nah, teman-teman, kira-kira di instrumen pasar uang konvensional itu terdapat apa saja sih? Oke, yang pertama itu ada SBI. SBI merupakan sertifikat Bank Indonesia, dan yang kedua ada interbank call money, dan yang ketiga ada CPS dan PNS. CPS itu commercial papers dan PNS itu promissory notes. Nah, teman-teman, di sini saya akan jelaskan tentang SBI. Teman-teman udah pernah dengar SBI belum sih? Oke teman-teman, jadi SBI itu merupakan surat berharga yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Dan menurut Bank Indonesia sendiri, SBI itu merupakan surat berharga dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek. Oke, pengertian sudah, berarti tinggal jenis-jenisnya. Nah, jenis-jenis SBI itu berdasarkan jenis SBI itu ada dua, teman-teman. Yang pertama itu ada SBI umum, dan yang kedua itu SBI syariah, yang dimana bedanya itu hanya terletak di prinsipnya, seperti SBI syariah menggunakan prinsip syariah maupun sebaliknya. Oke, jenis yang pertama itu ada SBI on call, yang dimana SBI on call ini memiliki jangka waktu kurang dari 7 hari dan biasanya digunakan oleh Bank Indonesia itu untuk mengendalikan likuiditas jangka pendek. Dan yang kedua itu ada SBI reguler, yang dimana SBI reguler ini memiliki jangka waktu lebih dari 7 hari, teman-teman, dan digunakan untuk mengendalikan likuiditas dalam jangka waktu menengah dan panjang. Nah, kira-kira yang ketiga apa nih, teman-teman? Yang ketiga itu ada SBI falas, yang dimana SBI falas itu diterbitkan dalam mata uang asing dan biasanya digunakan oleh investor yang ingin berinvestasi dalam mata uang asing. Oke, setelah dijelaskan pengertian SBI dan jenis-jenisnya, di sini saya juga akan jelaskan tentang mekanisme sertifikat Bank Indonesia. Oke, teman-teman, lanjut bersama saya Salwa akan jelaskan tentang mekanisme sertifikat Bank Indonesia. Nah, teman-teman, mekanisme sertifikat Bank Indonesia ini meliputi beberapa tahap loh. Nah, tahap yang pertama itu penerbitan oleh pemerintah, yang dimana pemerintah itu mengeluarkan SBI untuk mendapatkan dana dari investor. Dan tahap yang kedua itu penawaran kepada investor, yang dimana penawaran ini dilakukan secara lelang atau penjualan secara langsung. Dan tahap yang ketiga itu pembayaran bunga. Nah, teman-teman, investor yang membeli SBI itu akan menerima pembayaran bunga secara berkala. Dan tahap yang keempat itu pengembalian pokok. Pengembalian pokok ini dilakukan pada jatuh tempo. Dan pemerintah itu akan mengembalikan pokok investasi kepada pemegang SBI-nya. Dan tahap yang kelima itu perdagangan di pasar sekunder. Perdagangan di pasar sekunder itu dilakukan selama jangka waktu investasi. Jadi SBI dapat diperdagangkan di pasar sekunder. Oke, mungkin cukup sekian teman-teman penjelasan dari saya, mulai dari pengertian, jenis, dan mekanisme SBI. Sekarang akan dilanjutkan oleh teman saya Laras. Contoh BSI. 1. SBI overnight adalah SBI dengan jatuh tempo 1 hari yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas harian antar bank. Yang kedua, SBI mingguan adalah SBI dengan jangka waktu 1 minggu, memberikan fleksibilitas tambahan dalam pengelolaan dana antar bank. Yang ketiga, SBI bulanan adalah SBI dengan jangka waktu 1 bulan, cocok untuk kebutuhan likuiditas yang lebih jangka pendek. Yang keempat, SBI triwulanan adalah SBI dengan jangka waktu 3 bulan, memberikan solusi pendanaan yang lebih stabil untuk bank-bank yang membutuhkan likuiditas dalam jangka waktu yang sedang. Yang kelima, SBI semesteran adalah SBI dengan jangka waktu 6 bulan, cocok untuk kebutuhan likuiditas yang lebih panjang dan stabil. Adapun ketentuan-ketentuan SBI sebagai berikut. 1. Sertifikat Bank Indonesia atau disingkat SBI tunduk pada undang-undang yang berlaku di Republik Indonesia. Yang kedua, Bank Indonesia menjamin pembayaran kembali kepada pemegang. Yang ketiga, SBI dapat diperjualbelikan dan ditindaklanjuti dengan cara penyerahan. Yang keempat, penguangan dapat dilakukan di SEMA kantor Bank Indonesia.
Yang kelima, berhak mendapat bunga tambahan yang besarnya ditentukan oleh bank apabila dicairkan melebihi 30 hari setelah jatuh waktu. Yang keenam, pajak penghasilan atas bunga dikenakan sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku. Yang ketujuh, SBI ini menjadi kadaluarsa sudah 1 tahun terhitung mulai hari tanggal jatuh tempo. Yang kedelapan, untuk SBI yang cacat atau rusak diselesaikan sesuai dengan ketentuan pemerintah yang berlaku. Atas permintaan pemegang pengganti dapat dilaksanakan berupa duplikat SBI. Dan yang terakhir, dapat dijadikan jaminan kredit. Saya Velenur Rahmasari dari absen 8. Di sini saya akan mempresentasikan tentang instrumen pasar uang konvensional yang selanjutnya, yaitu interbank call money. Interbank call money adalah pinjaman antar bank yang terjadi dalam proses clearing. Dalam proses transaksi clearing, ada pihak yang kalah dan ada pihak yang menang. Bagi pihak bank yang kalah, jika tidak bisa menutupi kekalahannya, maka ia akan terkena sanksi dari Bank Indonesia. Agar tidak terkena sanksi akibat kekurangan likuiditas, banknya mengalami kekalahan dapat meminjam uang dari bank lain. Peminjaman tersebut disebut dengan interbank call money atau call money. Besarnya pinjaman call money tidak boleh melebihi kalah clearing. Jangka waktu kredit biasanya berkisar 1 sampai dengan 7 hari. Tujuan dari interbank call money yaitu yang pertama, bank-bank yang sangat memerlukan dana tambahan untuk menutup kekalahan clearing pada hari yang bersangkutan dan atau memenuhi ketentuan kewajiban pemeliharaan likuiditas. Yang kedua, bank-bank yang mempunyai kelebihan dana dapat menjadikan dana tersebut untuk earning assets dalam rangka mendapatkan rentabilitas yang optimal dengan cara meminjamnya untuk waktu yang relatif pendek. Halo, nama saya Mira Trigustin dari absen 22 akan mempresentasikan resiko interbank call money dan jenisnya. Ya, yang pertama ada resiko interbank call money. Yang pertama, risiko pasar terjadi karena adanya fluktuasi suku bunga dan nilai tukar yang terjadi. Yang kedua, risiko operasional, tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, dan kegagalan proses sistem atau masalah eksternal. Yang ketiga, resiko kredit, adanya resiko ketidakmampuan pihak ketiga dalam melunasi kewajibannya. Persetujuan kedua belah pihak menyangkut jumlah pinjaman, jangka waktu pinjaman, dan tingkat diskonto. Jika persetujuan ini telah tercapai, pihak lending bank 30 menit setelah clearing return setelah harus menyerahkan bilet giro Bank Indonesia untuk memindahkan dananya ke rekening peserta yang meminjam sejumlah transaksi yang disetujui kedua belah pihak. Pihak borrowing bank mengeluarkan surat accept atau promise yang ditujukan pada lending bank, yaitu pernyataan janji akan membayar kembali dana transaksi tersebut pada waktu yang disebutkan dalam surat accept atau promise tersebut. Sebagai solusi, sebelum menerbitkan cek pembayaran, sebaiknya bank yang bersangkutan memeriksa dahulu saldo giro yang dimiliki nasabah sehingga cek yang diterbitkan bukan cek kosong. Ya, selanjutnya ada jenis interbank call money. Yang pertama, overnight call, pinjaman antar bank dengan jatuh tempo dalam 1 hari. Yang kedua, two-day call money, pinjaman antar bank di mana masa pelunasannya 2 hari. Yang ketiga ada termin call, pinjaman antar bank, jangka waktu tertentu melebihi 1 hari. Yang keempat ada notice money, pinjaman antar bank yang membutuhkan pemberitahuan sebelumnya sebelum pengambilan dana. Yang keempat ada reversi repo call, transaksi di mana bank yang memiliki kelebihan likuiditas meminjamkan dana kepada bank lain dengan menjaminkan surat berharga. Yang keenam ada collateralized borrowing and lending obligation, transaksi call money yang dijamin oleh surat berharga sebagai jaminan. Terima kasih. Berikut contoh dari interbank call money, yaitu salah satunya ada surat sanggup dan promissory note. Berikut pengertian commercial papers dan promissory notes merupakan surat berharga yang bisa diperdagangkan di dalam pasar uang dengan memiliki jangka waktu tidak lebih dari 1 tahun. Kelebihan CPS dan PNS terletak pada jaminan, yakni penerbit tidak perlu memberikan jaminan tertentu dengan jangka waktu yang tidak terlalu pendek. Sedangkan kelemahannya yaitu menjual relatif sulit apabila si penerbit memiliki bonifitasnya kurang dikarenakan tidak ada jaminan tertentu.
Selain itu, dana yang diperoleh hanya bisa digunakan sebagai modal kerja. Keterlibatan perbankan sangat besar dalam menerbitkan commercial paper, maka dibutuhkan persyaratan yang sesuai dengan prinsip kehati-hatian guna mengurangi resiko yang akan ditanggung oleh. Halo, saya Suci Faroah. Di sini saya akan mempresentasikan jenis-jenis commercial papers dan promissory notes. Jenis-jenis commercial papers atau CPS yang pertama ada unsecured CPS, merupakan CPS yang tidak dijamin oleh aset atau agunan tertentu. Yang kedua, secured CPS, merupakan CPS yang dijamin oleh aset atau agunan tertentu, seperti inventaris atau piutang. Ketiga, jangka waktu CPS, merupakan CPS yang memiliki jatuh tempo tertentu, biasanya kurang dari 1 tahun. Yang keempat, jangka pendek CPS, merupakan CPS yang memiliki jatuh tempo dalam 270 hari atau kurang. Yang kelima, jangka panjang CPS, merupakan CPS yang memiliki jatuh tempo lebih dari 270 hari. Selanjutnya, jenis-jenis promissory notes. Yang pertama, ada simple PN, merupakan PN yang dijamin hanya oleh janji pembayaran dari penerbitnya. Yang kedua, secured PN, merupakan PN yang dijamin oleh aset atau agunan tertentu yang dimiliki oleh penerbit. Yang ketiga, demand PN, merupakan PN yang dapat dicairkan kapan saja oleh pemegangnya. Yang keempat, time PN, merupakan PN yang memiliki jatuh tempo tertentu untuk pembayaran. Setiap jenis memiliki karakteristik dan kegunaan yang berbeda dalam pasar keuangan, tergantung pada kebutuhan dan preferensi penerbit dari investor. Saya Kevin Agil Prasetyo dari absen 16 akan mempresentasikan tentang mekanisme promissory notes dan contoh komersial papers. Yang pertama, mekanisme promissory notes melibatkan langkah-langkah berikut. Yang pertama, penentuan pihak-pihak terlibat, pihak-pihak yang akan memberikan pinjaman atau pemberi pinjaman, dan pihak yang akan menerima pinjaman atau penerima pinjaman menetapkan kesepakatan untuk pembuatan promissory notes. Yang kedua, penentuan syarat-syarat pinjaman, yaitu pihak-pihak yang terlibat menentukan jumlah pinjaman, tingkat bunga, tingkat jatuh tempo, pembayaran, dan kondisi lain yang relevan. Yang ketiga, penulisan promissory notes, yaitu dokumen ini mencakup juga identitas peminjam dan penerima pinjaman, jumlah pinjaman dalam angka dan huruf, serta tanggal jatuh tempo pembayaran. Yang keempat, tanda tangan dan legalisasi, yaitu promissory notes ditandatangani oleh pihak pemberi pinjaman dan penerima pinjaman untuk menunjukkan persetujuan mereka terhadap syarat-syarat yang disepakati. Yang kelima, pembayaran dan pelunasan. Pada tanggal jatuh tempo, peminjam harus membayar jumlah yang harus dijanjikan kepada penerima pinjaman sesuai dengan ketentuan promissory notes. Berikutnya adalah contoh commercial papers. Yang pertama, ada surat berharga korporasi, yaitu surat berharga yang dikeluarkan oleh perusahaan besar untuk memperoleh dana dalam jangka pendek. Contohnya termasuk surat berharga komersial, promes, dan deposito berjangka. Yang kedua, ada surat berharga bank. Bank-bank besar juga dapat mengeluarkan commercial papers untuk memperoleh dana dalam jangka pendek. Ini bisa berupa sertifikat deposito atau instrumen lain yang dapat diperdagangkan di pasar uang. Yang ketiga, obligasi jangka pendek. Beberapa perusahaan atau institusi keuangan dapat mengeluarkan obligasi jangka pendek sebagai commercial papers untuk memenuhi kebutuhan dana mereka dalam jangka waktu singkat. Yang keempat, surat berharga pemerintah. Dalam beberapa kasus, pemerintah juga dapat mengeluarkan commercial papers untuk memperoleh dana dalam jangka pendek, biasanya dalam bentuk surat berharga seperti surat utang jangka pendek. Yang kelima, catatan treasury. Di Amerika Serikat, Departemen Keuangan mengeluarkan catatan treasury sebagai commercial papers untuk memenuhi kebutuhan kas pemerintah dalam jangka pendek.